Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Gunardi Wirawan dari kelas 4 Bekom, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa. Saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Badminton. Langsung aja ke bab satunya. Nah, jadi di sini latar belakang dulu. Jadi, olahraga yang banyak digemari oleh orang saat ini yaitu kayak bulu tangkis, futsal, dan banyak juga. Nah, jadi sebenarnya badminton ini juga lumayan bagus juga untuk di kalangan anak muda ya. Terus banyak pebisnis yang tertarik untuk membuka usaha dan berlomba-lomba untuk membuat lapangan bulu tangkis. Karena keuntungannya juga gede. Kebanyakan pengelola lapangan dalam bulu tangkis mengelola lapangan seperti pengecekan jadwal, lapangan catatan, pemesanan lapangan, hingga penulisan pembayaran masih dilakukan dengan cara tulis tangan. Nah, ini juga masih PR sebenarnya buat orang-orang yang di rumah pengen booking. Kalau di chat juga balasnya lama, enaknya kan sebenarnya kita buat sistem kayak booking online gitu. Masih banyak yang belum menggunakan. Nah, jadi di sini kita lanjut ke rumusan masalah. Sebenarnya masalah utamanya itu bisa kita tambahkan biar kita apa ya rumusan masalahnya. Jadi kayak biar kita nggak usah datang-datang lagi gitu ke tempatnya. Biar enak. Ada tujuan juga di sini dari penelitiannya. Terus langsung aja kita bab 2 aja langsung ya. Observasi. Nah, jadi ini adalah foto saya waktu observasi ke tempatnya yaitu Cia Futsal. Nah, di sini tulisannya Cia Futsal, tapi di dalamnya juga ada lapangan badminton juga dia. Terus ada lapangan ini juga dia, tenis meja lengkap di sini. Nah, foto ini biasanya ini ada di depan dan biasanya juga buat orang-orang berfoto yang biasanya datang ke Cia. Terus ini saya ada foto lagi. Jadi ini gambar lapangan badminton di Cia ya. Ada di belakang dia tempatnya. Dan yang ketiga ini ada foto pas orang-orang juga lagi main badminton. Jadi di Cia ini kalau kita main badminton kita kan booking dulu. Nah kalau udah main kita kalau raket itu harus bawa sendiri. Jadi bukan dikasih gitu kan, kalau kayak futsal bolanya udah dipinjemin. Kalau main badminton ini raketnya kita bawa sendiri. Koknya juga bisa ada tersedia di Cia juga beli. Kita bisa juga bawa dari rumah. Nah gitu. Terus ini saya ada foto udah ngantuk ini malam-malam. Datangnya wawancaranya jam 11 malam. Langsung aja wawancara nggak usah. Kita skip aja. Langsung ke bagian mana ya? Mana kita bahas langsung ya? Oh, langsung di sini aja nih. Kita analisa aja. Jadi pas reservasi lapangan, pelanggan harus menghubungi tempat penyewaan lapangan melalui telepon langsung atau kita datang ke tempatnya. Bisa online juga sebenarnya, cuman kan harus telepon. Jadi ya kita kadang bisa masnya lagi sibuk sih tempatnya. Jadi bookingnya agak lama. Terus kalau mau cepat kita harus datang ke tempatnya biar enak, sesuai bisa lihat jadwal-jadwal kosong juga. Terus kita di pembayaran, pelanggan harus melakukan pembayaran secara langsung di tempat atau melalui sistem online. Sebenarnya kita hapus aja sini sistem online, nggak ada sebenarnya. Salah. Oke. Ketik kita. Jadi staff kita habis main pembayaran, terus habis selesai main kita bayar, kayak gitu di sistemnya di Cia. Bookingnya paling minimal 10.000, nanti dikasih ini kwitansinya. Terus kita penggunaan lapangan. Jadi pas kita penggunaan lapangan, sejam sebelum booking itu kita sejam pas booking aja lah datang. Jadi kalau misalkan kita telat setengah jam terus
itu waktunya udah kepotong. Jadi pas di booking jam 4, kita datangnya setengah 5, itu udah dimulai waktunya dari jam 4 sebenarnya. Jadi kita kepotong setengah jam kayak gitu. Jadi kita langsung aja kali ke analisis perancangan itu ya. Itu udah kan udah ngerti, kayak orang-orang juga banyak sih yang ngerti. Fitur utama. Jadi di fitur utama dari perancangan ini saya tahu pemesanan online. Jadi biar kita bisa pesan online, datang-datang gak usah jauh-jauh. Terus kan bisa ngeliat juga kita jadwalnya gimana, yang kosong berapa. Jadi biar enak. Terus pembayaran, notifikasi, ada alur kerja sistem. Jadi kita dari sistem ini cara kerjanya, kita daftar dulu. Pengguna harus membuat akun untuk mendapatkan memesan lapangan. Mereka akan memberikan informasi seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Nah, jadi kita harus daftar dulu di sistem ini biar kita bisa masuk ke bagian dashboard untuk lihat-lihat kayak yang kosong jam berapa aja nih. Nah, terus yang kedua pemilihan lapangan dan jadwal. Nah, kita juga bisa memilih lapangan dan jadwal. Nah, biar ini enaknya bisa ketahuan yang kosong mana, yang udah mana di jamnya. Terus kita langsung ke pembayaran. Setelah memilih lapangan dan waktu, penggunaan diarahkan ke halaman pembayaran, di mana mereka dapat memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Dan udah pembayaran kita konfirmasi, di situ ada sudah konfirmasi, oke, kita bisa penggunaan lapangan dengan tepat waktu. Analisis pieces kita langsung skip aja bagian sini karena kita langsung ke bagian perancangan input dari user pengguna. Informasi pendaftaran, jadi kita ada nama lengkap, alamat email, nomor telepon, kata sandi. Oke, kita tambahin di sini alamat, kata sandi, email. Oh udah sih, sama alamatnya, alamat udah. Jadi ada alamat juga. Dan pemilihan lapangan kita juga bisa ada tanggal, waktu, bisa durasi, bisa 2 jam, bisa main 5 jam kalau buat turnamen, 4 jam, 7 jam. Dan kita pembayaran juga ada banyak nanti via harusnya, kayaknya bisa dana, bisa apa-apa, ada carian. Informasi pengelolaan lapangan, jadwal operasional, harga sewa, rancangan. Nah, kita langsung ke rancangan output untuk user. Jadi kita konfirmasi pemesanan. Rincian pemesanan termasuk nomor pemesanan, tanggal, waktu, dan harga. Notifikasinya kita pengingat tentang pemesanan yang akan datang, informasi promosi, atau perubahan jadwal. Histori pemesanan, riwayat pemesanan sebelumnya dengan detail tentang tanggal, waktu, dan lapangan yang dipesan. Jadi ke pemilik lapangan kita langsung dapat laporan pemesanan, rangkuman pemesanan termasuk total pendapatan, jumlah pemesanan, dan statistik lainnya. Pengelolaan jadwal antar muka untuk menguasai jadwal lapangan. Pengguna. Nah, kita langsung aja yang ini skip, kita bahas yang penting-pentingnya. Nah, di proses kita lihat dulu. Sama kita di proses ya. Jadi kita awal dari sistem ini adalah kita daftar dulu. Jadi menggunakan akses platform dan membuat akun dan diberikan informasi pribadi seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi. Sistem memvalidasi yang diberikan dan membuat akun pengguna baru. Habis itu kita habis daftar, begitu kan udah daftar login. Nah, kita habis itu pemilihan lapangan dan waktu. Nah, di sini enaknya kita milih lapangan, terus waktu juga. Pengguna masuk ke dalam sistem dan mencari lapangan badminton berdasarkan lokasi, fasilitas, atau harga. Setelah menemukan lapangan yang diinginkan, pengguna memilih tanggal, waktu, dan durasi sewa. Begitu kita habis memilih lapangan, kita langsung bayar di pembayaran. Pengguna memilih metode pembayaran yang diinginkan, kartu kredit, transfer bank, dompet digital, dan lain-lain. Sistem memproses pembayaran dan mengirimkan konfirmasi kepada pengguna setelah pembayaran berhasil. Terus kita lanjut ke konfirmasi pemesanan. Setelah pembayaran berhasil, pengguna menerima konfirmasi pemesanan melalui email dan pesan atau pesan teks, beserta dengan rincian pemesanan seperti nomor pemesanan, tanggal, waktu, dan harga.
Jadi pengelolaan, kita lanjut ke pengelolaan jadwal lapangan. Pemilik lapangan mengakses panel pengelolaan untuk mengelola jadwal lapangan, menentukan jam operasional, dan memperbarui ketersediaan secara real time. Pemilik lapangan juga dapat menambahkan promosi atau menyesuaikan harga sewa sesuai kebijakan pengguna lapangan. Pada waktu dan tanggal yang dipilih, pengguna datang ke lapangan dan menggunakan fasilitas sesuai dengan pemesanan mereka. Sistem mencatat penggunaan lapangan dan memperbarui status ketersediaan secara otomatis. Penggunaan kembali atau pembantalan. Nah, jadi kita juga di sini akan kayak misalkan kita udah booking, terus kita mau batal. Jadi kita harus konfirmasi dulu ke tempatnya atau bisa kirim pesan. Nanti ada maksimal tenggat waktu, harusnya sejam sebelum mainnya biar enak. Terus kita kasih balikin duit bookingnya 100%. Evaluasi dan umpan balik. Setelah pengguna menggunakan lapangan, mereka dapat memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka melalui platform. Pemilik lapangan dapat menggunakan umpan balik tersebut untuk meningkatkan layanan dan pengalaman pengguna di masa mendatang. Dan kita ada rancangan database di sini. Jadi database kita nanti ada si usernya ini, ada user ID dari pakai primary key. Jadi nama, email, kata sandi, nomor telepon, alamat, dan tadi kita. Dan terus kita ada tipe pengguna juga, misalnya pengguna reguler atau administrator ya. Jadi ada pengguna, ada admin. Terus kita ke lapangan, ada code ID, nama lapangan, deskripsi, harga sewa per jam, status ketersediaan. Jadi biar kita tahu nanti lapangannya, kita pilih lapangan 1, 2, terus kita pilih nama, maksudnya code ID, terus kita pilih nama lapangannya lapangan 1, 2, 3 gitu. Terus kita pilih deskripsinya mau apa, terus kita harga sewa per jamnya, ada lapangan 1 contoh 60.000, lapangan 2 contoh 50.000 gitu, contoh gitu. Terus nanti di itunya ada tersedia atau tidaknya. Terus pemesanan booking, ada booking ID, user ID, code ID, terus tanggal dan waktu, durasi sewa, status pembayaran, total biaya. Sudah kita. Dan di sini ada contohnya, nah kayak gini sepertinya, kurang lebih. Contoh untuk masukin database-nya. Kita ke rancangan menu. Jadi di sini ada beranda, jadwal lapangan, pesan lapangan, pemesanan saya, profil saya, bantuan. Jadi di sini kita beranda, kita nanti dikasih tahu cara-caranya. Ada halaman utama, nanti kita dikasih tahu cara penyewaannya gimana kalau kita masih bingung dengan sistemnya. Terus atau misalkan ada promo gitu, main 2 jam gratis 7 jam. Kayak gitulah jadwal lapangan, pesan lapangan, udah intinya gitu. Menu admin, kita untuk adminnya doang. Rancangan jaringan. Jadi di sini kita menggunakan internet service provider, router, switch, server, kamera, keamanan, kayak contohnya CCTV, access point. Terus ada local area network, internet, subnetting, firewall, virusnya. Dan kita juga bisa pakai VPN. Dan aplikasinya cuma server basis data, server aplikasi, sama antarmuka user interface ya. Jangan keamanan udah gini monitoring cuma CCTV. Hardware-nya, jadi ada server, ada database, ada komputer, server, dan peralatan jaringan. Peralatan pos juga ada, point of sale. Terus spesifikasi PC servernya, jadi kita pakai prosesor dengan kemampuan multitasking yang baik. Jadi cukup Core i7 juga udah cukup, atau untuk AMD Ryzen 7. Terus minimal RAM harus 8, ini yang punya servernya ya. Jadi 8 GB, bisa 4 GB masih udah berat zaman sekarang. Terus kita pakai penyimpanannya SSD juga udah bagus. Kartu jaringan, koneksi klien, sistem operasi, kabinet, dan pendingin. Kita pakai cooler, dan ada power supply-nya pakai dayanya pakai komponen yang berat. Kebutuhan tambahan, jadi ada monitor tambahan juga, ada switch. Oke. Rancangan software kita pakai bahasa program pakai Python, database pakai MySQL, terus teknologinya pakai HTML, pembayaran pakai PayPal, terus notifikasinya pakai layanan email,
monitoring pakai New Relic, pemantauan lu pakai Logly, terus update-nya secara berkala. Dan di sini ada desain yang udah dibuat. Ada rancangan user interface-nya. Jadi di sini ada desain, kita nama email, kita daftar kayak gini, terus nanti udah gitu kita login. Nah, habis login ini data kita masuk ke database itu. Udah database kita masuk login, jadi kita masuk ke beranda, terus kita booking. Ini desain bookingnya, nanti orang-orang yang milih ada di sini. Terus, nah ini jadwal lapangan yang kosongnya. Jadi enak kita bisa milih. Terus ini kita bisa tambah via pembayarannya. Jadi enak, ada bayarnya, ada banyak. Udah gitu ini kita ke rancangan kontrol user. Kita start, daftar, login, masukkan user password. Kalau salah kita balik lagi ke sini. Terus ke dashboard, proses pembayaran sudah selesai. Oke. Jadi kesimpulannya, prosedur penyewaan lapangan badminton adalah serangkaian langkah terkoordinasi dengan baik dan memastikan pengalaman pelanggan yang mulus dan efisiensi personal yang tinggi. Dari proses reservasi hingga penggunaan lapang pelanggan serta menjaga fasilitas dalam kondisi optimal. Manajemen yang cermat, komunikasi yang jelas, dan penggunaan yang responsif. Melalui pemantauan terus-terusan terhadap umpan baik pelanggan dan analisis data reservasi, penyedia layanan dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional mereka. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan pentingnya implementasi prosedur yang baik dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan industri penyewaan lapangan badminton. Nah, sudah kita ke daftar pustaka juga sudah, ini ada. Jadi cukup sekian. Maaf kalau penjelasan saya kurang jelas, kurang lebihnya kita tutup saja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.